Terus kita lihat sejarahnya, organisasi-organisasi internasional itu gimana latar belakangnya. Karena dengan melihat latar belakang itu bisa kita tahu arahnya itu kemana. Ada orang yang biasanya ini berbicara bagus, ini saya jagakan sandal sampean. Sampean silahkan sholat di masjid, aman saja sandal sampean. Ngomongnya bagus, jaga sandal kan bagus. Tetapi kita lihat latar belakang, oh ini beberapa kali nyuri sandal. Maka omongan yang bagus itu termentahkan dengan latar belakang tadi. Ini kita tidak suudzon, tapi itu sikap waspada itu begitu. Nah, kita lihat organisasi-organisasi internasional mulai dulu yang menjadi reinkarnasi berulang kali yang jadinya PBB itu seperti apa. Awalnya itu kan ada namanya, kalau diterjemahkan itu Keluarga Kristen Internasional abad ke-16. Ini didirikan negara-negara Eropa karena melihat ekspansi dari khilafah Islamiyah, daulah Islam, melakukan perluasan, mereka bikin perkumpulan untuk menghadang ekspansi itu, menghadang futuhat. Kemudian ada prinsip-prinsip yang dibikin, dan inilah sebetulnya cikal bakal undang-undang internasional sekarang ini. Jadi sudah lama. Kemudian 1648, ini abad ke-17-nya itu ada konferensi Westphalia. Yang ahli sejarah mungkin kalau salah baca dibenarkan ya. Yang Keluarga Kristen Internasional ini tidak begitu punya gigi ya di hadapan daulah Islam. Tetap aja kaum muslimin ini perluasan wilayah terus, futuhat. Konferensi Westphalia ini untuk lebih menguatkan nih Keluarga Kristen Internasional ini. Tujuannya sama, menghadang daulah Islam. Dan di sini menyepakati prinsip-prinsip undang-undang internasional. Ya, salah satunya damai tadi, ingin perdamaian dan seterusnya. Nggak boleh menyerang. Nah, intinya kan di situ. Karena mereka takut diserang oleh khilafah. Kemudian setelah ini yang kata Kristen ini diganti, jadi bukan Keluarga Kristen Internasional lagi, tapi judulnya itu namanya menjadi Keluarga Internasional, walaupun anggotanya masih banyak negara-negara Kristen. Anehnya lagi ini ya, karena khilafah waktu itu dalam kondisi menurun ya, 1856 itu justru khilafah malah gabung ke sini. Padahal tahu ini sejarahnya ini untuk menghadang khilafah. Daulah mau dihadang. Tapi ya itulah namanya umat itu berubah, pemikirannya itu berubah. Dan ini tidak boleh bergabung kecuali dengan mengganti beberapa hukum Islam. Sehingga kalau ada hukum pidana masa kekhilafahan Utsmani, homoseksual itu tidak lagi kena hukum sebagaimana dalam fikih Islam. Itu ya akibat ini. Persyaratannya diterima itu ya, tidak menggunakan hukum Islam dalam beberapa bidang ya, pidana, termasuk juga untuk urusan luar negeri nggak boleh pakai hukum Islam ya, tapi mau di sini ini ya sudah secara de jure itu khilafahnya sudah hilang ini sebetulnya. Kemudian di konferensi Westphalia ini ya ada ide prinsip keseimbangan internasional, yakni tidak boleh ada negara itu menyerang negara lain. Tapi kenyataannya itu malah dilanggar oleh negara-negara mereka sendiri. Karena negara-negara penganut kapitalis itu thorikohnya itu memang adalah thorikoh penjajahan. Makanya ada Age of Empire sampai masuk game itu ya. Memang bagaimana menguasai negara lain, menjajah negara lain. Dan ini tidak bisa dihadang oleh organisasi-organisasi yang dibentuk itu. Napoleon itu kemudian dikeroyok oleh negara-negara barat karena melakukan ekspansi, dan Jerman dan seterusnya. Dari sini kemudian dibentuk yang namanya ada konferensi Berlin 1884-85. Karena ribut antar negara barat sendiri, mereka atur itu akhirnya. Mengatur penjajahan dan perdagangan. Sudahlah, kita sesama tukang parkir itu ya, nggak usah berkelahi. Wilayah engkau di sini, kami di sini, kami di sini. Akhirnya negara-negara Eropa damai. Damai dalam apa? Mereka nggak bertengkar sendiri. Mereka sudah punya
arah wilayah jajahan masing-masing. Jadi mulai menginvasi Timur Tengah sampai ke negeri kita juga, ya, sampai ke negeri kita juga. Itu negara-negara Barat itu. Ya ini ada organisasi itu awalnya itu. Kalau tidak diatur begitu mereka perang sendiri, ya, perang antar orang-orang Eropa sendiri. Sehingga misalnya kayak Inggris ini menjadi negara banyak sekali jajahannya, termasuk Amerika itu jajahan Inggris itu. Ada 90 negara yang dijajah oleh Inggris. Ya, dia bangga dengan mengatakan the sun never set in the British Emperor. Matahari tidak pernah tenggelam di wilayah jajahan Inggris. Artinya apa? Di sini malam masih wilayah Inggris, siang itu juga wilayah Inggris, wilayah jajahannya. Kemudian Prancis, Inggris Prancis ini luar biasa, banyak sekali jajahannya. Kemudian ada Belanda, Italia, kemudian Portugis, Spanyol dan sebagainya. Semuanya itu berbagi negeri-negeri untuk dijajah dan damai. Damai artinya mereka nggak bertarung antar mereka sendiri. Ya ini yang kita rasakan, masa penjajahan itu di situ. Kemudian ternyata nafsu untuk menjajah itu nggak bisa dihentikan. Akhirnya perang sendiri juga, ada Perang Dunia Pertama. Dari Perang Dunia Pertama itu nanti ada perjanjian Sykes-Picot 1917 kalau tidak salah itu ya. Yang antara Inggris, Prancis dan Rusia itu membagi wilayah kekuasaan kekhilafahan Turki Utsmani untuk mereka jajah. Mana jajahan saya yang mana itu sudah ada petanya. Jadi ini mereka bertengkar sendiri juga akhirnya. Akhirnya dibikin LBB, Liga Bangsa-Bangsa, supaya tidak ada pertengkaran antar penjajah ini. Kalau mereka menjajah yang lain itu tidak diurusi itu. Amerika misalnya membantai suku Indian yang asli di sana, itu tidak termasuk dalam gangguan perdamaian karena mereka tetap damai dalam menjajah. Tapi yang perdamaian itu kalau antar mereka itu berperang, itu yang dianggap gangguan perdamaian. Jadi LBB ini tujuannya ya mencegah perang antar mereka supaya ndak rebutan wilayah jajahan. Intinya begitulah. Karena mereka bicara damai tapi jajahannya banyak kan? Kenyataannya begitu. Jadi damai yang dimaksud di situ damai antar penjajah itu tidak berperang. Dan ternyata LBB ini juga gagal. Buktinya muncul Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu bukan ada khilafah, bukan. Dan korbannya sangat-sangat besar. Itu mestinya memalukan ya. Ini kadang ada orang yang begitu bangganya dengan PBB, LBB, kemudian menjelekkan betul dengan sejarah kaum muslimin. Padahal sejarahnya itu begitu. Sudah bikin kesepakatan supaya nggak berperang sendiri mereka, bahkan meluas sedunia. Kemudian pasca Perang Dunia Kedua, ini jadi panjang ceritanya, itu dibentuk PBB ya, dengan alasan LBB sudah gagal ya, jadi diganti dengan PBB. Tujuannya apa? Ya, seperti tadi di piagamnya, supaya perdamaian. Jadi mulai dari konferensi Berlin dan seterusnya itu ingin sebenarnya damai. Damainya itu ya jadi begitu tadi kata Noam Chomsky tadi. Nah, pasca PBB ini terjadi perbedaan gaya penjajahan. Bismillah. Gaya penjajahan berbeda. Kenapa begitu? Karena muncul kekuatan dari blok timur. Rusia itu jatuh, kemudian berkuasa partai Bolshevik ya, negara komunis itu ya, yang itu juga meluaskan wilayahnya ya, blok timur itu. Sehingga kata John Foster Dulles ya, ini Menlu AS, dia katakan pasca Perang Dunia Kedua, jika negara-negara barat itu mempertahankan daerah-daerah jajahannya dengan cara-cara yang sudah ada, maka Barat pasti kalah. Dapatnya Soviet semua itu, ya, Soviet itu para rakyat ya yang dijajah ini kan tidak enak dijajah. Masukkan ide kemerdekaan oleh Soviet, akhirnya banyak terjadi pemberontakan, penjajah akhirnya banyak yang kabur. Nah, John Foster Dulles melihat itu, sehingga akhirnya satu-satunya strategi yang mungkin berhasil itu adalah
dengan memberikan kemerdekaan secara damai kepada 700 juta manusia yang berada di bawah kekuasaan penjajah barat. Jadi yang mau merdeka kasih kemerdekaan. Tapi tadi tujuan penjajahan itu apa sih sebetulnya? Kan dominasi, mendominasi militer kah, politik kah, ekonomi kah dari bangsa yang dijajah itu untuk dieksploitasi. Itu di mafahim sia-sia. Gaya boleh berbeda, yang dulu menyiapkan militer, tapi ketika menyiapkan militer itu tidak memungkinkan lagi dapatnya Soviet waktu itu, maka diubahlah itu. Negara-negara yang lambat paham itu habis jajahannya. Belanda lambat paham itu habis dia. Ya, merdeka semua dia terusir. Yang pinter Inggris, Inggris itu dikasih, ya, negara-negara itu kasih kemerdekaan, masukkan dalam negara persemakmuran. Kepentingannya tetap jalan. Inggris itu. Perancis agak lambat pahamnya. Beberapa negara berhasil dibentuk ya persemakmuran itu, model begitu. Negara-negara yang lain ya seperti Portugis, Italia dan sebagainya enggak kepikiran itu mungkin ya. Tapi Amerika ini tahu caranya dengan iming-iming tadi, dengan diberi kemerdekaan, ya, dibantu pembangunan dan sebagainya. Ada buku menarik itu Confession of an Economic Hitman, ya. Bagaimana caranya untuk menguasai negeri-negeri yang sudah dalam tanda petik merdeka secara militer itu. Kasih hutang sampai bangkrut. Akhirnya perusahaan-perusahaan itu masuk. Jadi ini yang terjadi sebetulnya ya. Kemerdekaan itu masih kata para founding father kita ini baru diantarkan di depan pintu gerbangnya. Ya, berikutnya itu apakah masuk dalam jebakan ini atau tidak, itu ya tergantung rakyatnya ini mau belajar apa enggak. Dan PBB itu ya kata Profesor Yastandon itu 15 tahun pertama PBB tak lebih dari perpanjangan tangan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ini. Jadi untuk kepentingan mereka ya, termasuk sebetulnya negara-negara barat itu juga dengan adanya Marshall Plan itu mau dikangkangi oleh Amerika. Tapi negara barat itu juga sadar ya, mereka setelah luluh lantak Perang Dunia Kedua tetap perlu bantuan ya, tapi mereka tidak mau dicengkram oleh Amerika. Dan sampai 2003 bahkan juga sampai sekarang ya, PBB itu lebih menjadi perpanjangan tangan kepentingan negara besar, wabil khusus Amerika Serikat. 2003 ini perang Irak itu dilandasi kebohongan. Kenapa itu? Kalau kita lihat dari sudut pandang politik itu kan sebetulnya rebutan kekayaan Irak, di mana di situ banyak perusahaannya Inggris dan penguasanya pro kepada Inggris. Amerika untuk mengubah itu sulit. Kalau di Suriah itu kan bolak-balik ganti rezim itu ya, kudeta ini, dibaliknya itu ya negara-negara penjajah ini. Nah, kesulitan di Irak itu akhirnya dengan ya cara seperti itu. Makanya Inggris itu bermain di dua kaki. Di satu sisi dia menyuruh Perancis dan Jerman untuk jangan sampai setuju ya di Dewan Keamanan itu, PBB jangan sampai dijadikan alat oleh Amerika. Tapi di satu sisi Inggris tetap ikut Amerika untuk invasi di Irak karena perusahaannya juga masih ada di situ, paling tidak dapat bagian lah. Dan ya begitulah yang terjadi.